Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Doli Indra. Hari ini kita akan membahas tentang topik best practice tata kelola TI pada perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan TI menganut 6 prinsip, yaitu yang pertama adalah prinsip responsibility atau tanggung jawab. Di sini individu dan kelompok dalam organisasi memahami dan menerima tanggung jawab sehubungan dengan penyediaan dan permintaan teknologi informasi. Prinsip yang kedua adalah strategi. Strategi di sini adalah strategi bisnis organisasi yang memperhitungkan kapabilitas TI saat ini dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, prinsip acquisition atau akuisisi. Akuisisi TI dilakukan untuk alasan yang valid berdasarkan analisis yang sesuai dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang jelas dan transparan, sehingga adanya keseimbangan yang tepat antara manfaat, peluang, biaya, dan risiko, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat adalah performance atau kinerja. Dengan adanya teknologi informasi yang sesuai untuk tujuan dalam mendukung organisasi, menyediakan layanan, tingkat layanan, dan kualitas layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, conformance atau kesesuaian. Dalam hal ini teknologi informasi mematuhi semua hukum dan peraturan wajib, kebijakan dan praktik didefinisikan dengan sangat jelas, diterapkan dan ditegakkan. Dan yang terakhir adalah prinsip yang keenam, human behavior atau perilaku manusia. Dalam hal ini kebijakan, praktik, dan keputusan teknologi informasi menunjukkan rasa hormat terhadap perilaku manusia, termasuk kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Inilah 6 prinsip yang harus dipegang dalam tata kelola perusahaan TI. Berikut ini aset utama tata kelola menurut Will dan Ross. Di sini ada 6 aset utama. Dalam mencapai strategi untuk menghasilkan nilai bisnis pada suatu perusahaan. Yang pertama adalah human asset atau aset manusia. Yang kedua adalah financial asset atau aset keuangan. Yang ketiga adalah physical asset atau aset fisik. Yang keempat adalah IP asset atau intellectual property asset atau aset kekayaan intelektual. Yang kelima, information dan IT asset atau aset informasi dan TI. Dan yang keenam adalah relationship asset atau aset relasi. Semua item ini menggunakan kata aset yang mempunyai makna sangat berharga atau sangat penting
bagi suatu organisasi atau suatu perusahaan. Pada suatu organisasi biasanya dapat dibagi menjadi 3 lapisan atau 3 layer. Yang pertama adalah pada tingkat strategis atau strategic level, di mana dewan direksi itu terlibat atau board of director. Pada level yang kedua, di sini eksekutif manajemen, dalam hal ini adalah CEO atau Chief Executive Officer atau CEO, Chief Information Officer, dan senior manajemen terlibat. Serta pada lapisan yang ketiga adalah operational level atau level operasional. Pada tingkat ini manajemen operasi, bisnis, dan TI itu dilakukan. Nah, sehingga 3 level ini mulai dari strategi, manajemen, sampai operasional itu harus sinergi. Berikutnya di sini implementasi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan dari struktur TI termasuk unit organisasi dan berperan yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan TI untuk memungkinkan kontak antara bisnis dan fungsi manajemen TI dalam hal pengambilan keputusan. Misalnya pada bagian komite pengarah atau steering committee. Dan di bagian struktur ini biasanya dianggap sebagai blueprint dari tata kelola perusahaan tersebut. Berikutnya pada bagian proses, dalam proses tata kelola TI perusahaan mengacu pada formalisasi dalam pengambilan keputusan atau prosedur pemantauan TI untuk memastikan apakah yang terjadi sehari-hari telah konsisten dengan kebijakan serta menyediakan masukan untuk pengambilan keputusan. Nah, berikutnya di bagian mekanisme relasi, di sini mengenai partisipasi aktif dan hubungan kolaborasi di antara para pimpinan perusahaan atau corporate eksekutif, manajemen TI, dan manajemen bisnis. Nah, berikut ini adalah contoh riset eksplorasi di sektor jasa keuangan. Pada awalnya, tata kelola TI belum begitu populer bagi suatu perusahaan. Berdasarkan hasil eksplorasi dari sudut riset atau penelitian menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan atau financial service dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya pada tabel ini mempunyai nilai yang lebih tinggi, yaitu 47% dalam penerapan tata kelola TI. Artinya di sini penerapan tata kelola TI yang baik dapat meningkatkan nilai bisnis bagi suatu perusahaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.